Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mikel Anugrah dari Departemen Riset. Halo, perkenalkan namaku Briliani Karisma Nitias dari Departemen KPL. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Aryuni dari Departemen SDA. Halo, perkenalkan nama saya Indriani Dwiulandari dari Departemen Kewirausahaan. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Maladila dari Departemen KPA. Hai, aku Anissa Uliana dari Departemen Riset. Perkenalkan, saya Fitriana dari Departemen Riset. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim, saya dari Departemen SDM. Halo, saya Indah Purwanti dari Departemen Sumber Daya Anggota. Saya Alvin Wulandari dari Departemen CAI. Kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi di masa pandemi, khususnya dalam teknologi pendidikan. Tantangan COVID-19 menimbulkan adanya kebijakan baru seperti pembatasan sosial. Maka dari itu, semua kegiatan di luar rumah seperti belajar di sekolah harus diminimalisir, sedangkan pembelajaran tersebut harus tetap dilaksanakan. Hal ini membuat teknologi pembelajaran baru yang bersifat online atau daring harus dilakukan. Sistem ini pernah digunakan oleh salah satu universitas swasta di Jakarta sejak tahun 2013. Sekarang hampir semua instansi, baik instansi pendidikan maupun non-pendidikan menggunakan sistem ini untuk menanti pertemuan tatap muka mereka. Jadi, seperti apakah sistem pembelajaran daring atau online tersebut? Yuk simak video berikut. Teknologi pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Di antaranya sebagai berikut. 1. Teknologi pendidikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi dalam mencari pengetahuan yang mendukung peserta didik. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengungkapkan argumen. Yang keempat, teknologi pendidikan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan yang kelima, teknologi pendidikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana proses pendidikan dialihkan menjadi model daring, sehingga teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam hal itu. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, memberikan kemudahan kepada pendidik serta peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran daring tersebut. Teknologi juga membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi yang mungkin ia tidak peroleh selama proses pembelajaran daring. Selain itu, teknologi juga berperan untuk meningkatkan kreativitas pendidik maupun peserta didik, karena mereka dapat berinovasi dalam memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam teknologi tersebut. Nah, dalam hal ini, teknologi dapat memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran daring ini. Namun, keberhasilan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi saja, akan tetapi juga dipengaruhi dari kualitas sumber daya manusia. Karena teknologi tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan apabila sumber daya manusia yang berperan sebagai operator atau pengguna tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang baik dalam penggunaan dan pengolahan teknologi tersebut. Maka dari itu, pemahaman mengenai teknologi menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses pembelajaran daring ini. Baik, menurut saya tantangan terbesar pendidikan di era masa pandemi ini adalah yang pertama, kurangnya konektivitas yang dimiliki oleh siswa, sehingga mereka dalam proses pembelajaran tentu ada kendala seperti itu. Yang kedua adalah kurangnya kedekatan batin antara guru dengan siswanya, karena dilakukan secara daring, maka otomatis guru ini tidak bisa berinteraksi langsung dengan muridnya itu. Jadi batinnya itu berkurang, kemudian terkadang bahkan ada guru yang tidak mengenal siswanya seperti itu. Dampak teknologi pendidikan dalam pembelajaran di masa pandemi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah terciptanya berbagai platform pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terlaksana meskipun tidak melalui tatap muka. Selain itu, memudahkan pengguna dalam mengakses sumber belajar yang diinginkan dan memudahkan bagi pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dampak negatif yang ditimbulkan adanya perkembangan teknologi di bidang pendidikan, yaitu penyalahgunaan teknologi itu sendiri.
dalam mengakses data menyebabkan maraknya aksi plagiarisme dan kecurangan serta memunculkan budaya instan kepada para siswa sehingga tidak terbiasa untuk berpikir kritis. Jika penggunaan teknologi pendidikan tidak diimbangi dengan moral yang baik, maka bisa jadi banyak orang-orang pintar tetapi tidak mempunyai kepribadian yang baik. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran secara luring terhambat, sehingga muncullah teknologi pendidikan dalam pembelajaran, yaitu sistem daring. Teknologi pendidikan dalam pembelajaran memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Selain itu juga, teknologi pendidikan dalam pembelajaran juga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam pandemi COVID-19 saat ini. Salah satu hambatan dalam pendidikan secara daring yaitu kualitas sumber daya manusia yang kurang terampil dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kompetensi kita dengan mengikuti pelatihan agar tercipta sumber daya manusia yang paham dengan teknologi, bukan manusia yang dikuasai oleh teknologi.